Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan langkah demi langkah instalasi framework Laravel menggunakan proyek open source bernama Foruminium. Setelah instalasi selesai, kami juga akan membedah secara teknis di mana sih Laravel 12 request lifecycle bekerja di balik layar. Jadi sebagai studi kasus yang pertama kita akan menggunakan Foruminium, ini websitenya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengcloning dari repository ini di download source code. Jadi setelah masuk ke link Foruminiumnya atau GitHubnya itu, kita kode, kita copy dari link GitHubnya, lalu kita buka ke penyimpanan kita bebas di mana. Saya akan menyimpannya di dalam pemrograman framework. Lalu kita akan ketik git clone. Jadi kalau kita melakukan git clone ini tinggal git clone, paste, sorry, karena sudah ada contohnya jadi kita ulang lagi. Git clone. Lalu setelah kita dapat git clone, tekan enter untuk mengcloning dari Foruminium ini. Setelah itu tuh lalu kita akan buka dari yang sudah kita clone ini. Ini dia. Lalu terbuka. Sudah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap instalasi dependencies atau pustaka pendukung. Karena aplikasi ini menggunakan arsitektur modern, kita harus menginstal pustaka untuk backend dan frontend secara terpisah. Pertama, instalasi backend Laravel berbasis bahasa PHP dan package manager standarnya adalah Composer. Lalu kita jalankan untuk Composer install. Composer install. Kita tunggu sebentar, lalu sudah terinstall dan ini masih loading. Lalu yang kedua, instalasi front end. Aplikasi ini menggunakan Stacktal, yaitu yang ada Tailwind, Alpine, Laravel, dan Liveware. Oleh karena itu, kita butuh Node.js dan npm. Kita jalankan perintah npm install. Oh iya, lalu saya akan melanjutkan untuk npm installnya. Perintah ini akan baca package JSON dan mengunduh pustaka frontend ke dalam folder Node modules. Setelah itu kita akan menjalankan npm run build. Perintah ini sangat penting untuk Laravel karena untuk menggunakan Vite sebagai modul build bundle, Vite akan mengompilasi dan meminifikasi aset-aset CSS dan JavaScript kita seperti Tailwind CSS agar ukurannya kecil dan siap dimuat dengan cepat oleh browser saat aplikasi berjalan. Oke, lanjut ke konfigurasi environment. Setelah semua library terinstall, aplikasi masih belum bisa berjalan karena belum ada konfigurasi lingkungannya di Laravel. Di konfigurasi ini disimpan di dalam file env. Nah, di sini baru ada env example-nya. Secara default, repository hanya menyertakan file env example sebagai kerangka karena file env yang asli tidak boleh diunggah ke Git demi keamanan data kredensial. Kita perlu menduplikasinya. Untuk itu, kita di sini ketik copy titik env
terus example lalu titik env. Nah, oke. Nah, di sini sekarang kita bisa buka file env yang baru dibuat. Di sini ada beberapa variabel penting. Pertama, ada app name yang kita bisa mengubah menjadi nama forum kita. Misalnya Forumium, nama kelompok kita. Lanjut. Terus yang kedua, log channel daily. Ini mengatur agar Laravel membuat file catatan error baru setiap hari sehingga lebih mudah dilacak jika terjadinya bug. Yang ketiga, QW connection database. Ini memastikan sistem antrean tugas seperti kirim email atau notifikasi disimpan di database. Lanjut, untuk itu kita menjalankan PHP artisan Oke. Terakhir di tahap ini kita wajib menjalankan PHP artisan generate karena perintah ini akan mengisi variabel app key di file env dengan string acak. Kunci ini adalah inti dari keamanan Laravel, digunakan untuk menginskripsi session, password, dan data sensitif pengguna. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode manual untuk mengkonfigurasikan database ini. Tadi kita udah membuat nama database dengan nama project skor 1 dan wajib diisi password dengan nama just chill guy 17. Passwordnya kita jalanin dengan cara php artisan migrate. Oke, karena tadi sebelumnya sudah, kita lanjut ke kedua, itu kita jalankan perintah php artisan db seed. Oke, sudah jalan. Di sini seeder bertugas melakukan bertugas memasukkan data awal ke dalam tabel yang baru saja kita buat, seperti membuat akun administrator default dan pengaturan awal aplikasi. Untuk menambahkan data dummy agar aplikasi tidak kosong, dokumentasi meminta menjalankan seeder tambahan. Namun sangat penting untuk membuka tab terminal baru dengan menjalankan php artisan w.2 error, karena sebenarnya ini juga nggak dipakai juga nggak apa-apa. Oke, ini karena forum ini menggunakan background jobs untuk memproses data berat, barulah kita jalankan php artisan dbc tadi. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Nah, lanjut sekarang kita ini masuk ke sekarang instalasi dan konfigurasi. Setelah instalasi dan konfigurasi sudah selesai, saatnya kita menyalakan server lokal bawaan Laravel dengan menjalankan perintah ini, php artisan serve, seperti yang terlihat di terminal ini. Nah, kemudian kita enter dan muncul link dan kita kontrol klik saja. Kemudian web pun terbuka. Ini adalah tampilan front end-nya dari Forumium. Kemudian kita akan melakukan login. Kita uji coba fungsionalitasnya. Admin Forumium. Nah, udah ada nih. Passwordnya password. Login, kita klik login into your account.
Like. Ya, oke. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari administrator. Ya sudah. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pembahasan teori sekarang. Kita masuk ke folder public dan masuk ke file index PHP. File ini sangat sederhana dan tidak memiliki logika aplikasi. Tugas pertamanya adalah memuat autoloader dari Composer sehingga aplikasi bisa mengenali semua kelas PHP yang kita install di awal tadi. Selanjutnya, index PHP mengambil instance bentuk nyata dari aplikasi Laravel melalui folder Bootstrap dan file apps PHP. Setelah aplikasi dihidupkan, permintaan tersebut akan diarahkan ke salah satu dari dua inti mesin kernels, yaitu HTTP kernels atau console kernels. Jika permintaan datang dari browser seperti proses login kita tadi, ia masuk ke HTTP kernel. Jika permintaan datang dari terminal seperti saat menjalankan perintah artisan, ia masuk ke console kernel. HTTP kernel ini berfungsi sebagai tempat persiapan awal sebelum request diproses lebih jauh. Oke, saya melanjutkan. Untuk bagian selanjutnya itu ada pada bagian service provider dan bootstrapping. Untuk hal itu ada pada bagian folder app, yaitu pada folder providers pada file app service provider. Setelah masuk ke kernel, tindakan terpenting dari seluruh siklus Laravel terjadi, yaitu fase bootstrapping inisialisasi service provider. Bisa dibilang service provider adalah jantung dari Laravel. Disinilah semua fitur ini seperti komponen database, queue, antrian, routing, dan validation dipersiapkan. Coba kita lihat dari folder app yang saya buka tadi. Seperti ini isi dari file tersebut. Proses inisialisasi ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah tahap register. Pada tahap ini Laravel mendaftarkan semua layanan dalam service container, namun belum digunakan. Bayangkan seperti mendaftarkan alat-alat bengkel dalam kota perkakas. Tahap kedua adalah tahap boot. Setelah semua layanan selesai didaftarkan, metode boot dipanggil. Pada titik ini, kita sudah bisa mengakses layanan lain. Misalnya jika kita ingin butuh koneksi database untuk mengambil konfigurasi tampilan. Proses itu terjadi di fase boot ini. Setelah seluruh rangkaian service provider ini selesai dibuat, aplikasi benar-benar dalam keadaan siap tempur atau siap digunakan. Tahap terakhir dari perjalanan data ini adalah meneruskan permintaan yang sudah matang tersebut ke aplikasi kita. Ini dikelola dari router. Router akan membesar URL yang diakses, misalkan login dan mencari file root web PHP, yaitu file ini. Namun sebelum diizinkan masuk ke lebih jauh, request server harus melewati middleware. Middleware ini bertindak sebagai satpam keamanan. Misalnya ada middleware yang mengecek apakah pengguna ini sudah memberikan token keamanan yang valid atau apakah pengguna ini punya akses admin. Jika lolos middleware, request dikirim ke controller di sini. Di dalam controller ini ada logika bisnis yang kita tulis. Controller akan mengambil input dari pengguna, lalu berkomunikasi dengan model yang mewakili tabel
dari database untuk memeriksa email dan password. Setelah logika selesai diproses, controller akan mengambil hasil dalam bentuk respon. Objek respon ini kemudian berjalan mundur melewati rute yang sama, melewati middleware, router, hingga kembali ke indeks PHP. Dan akhirnya dikembalikan ke browser pengguna sebagai halaman web berformat HTML yang bisa kita lihat. Mungkin demikian perjalanan tentang cara menggunakan framework Laravel, mulai dari proses instalasi dependensi, migrasi database, hingga memahami siklus hidup request-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.